Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh ya, sebelum itu mari kita membaca Bismillah terlebih dahulu untuk melakukan mengawali pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, seperti tema yang tertera di atas, yaitu ragam pekerjaan di era digital. Topiknya itu perencanaan karir masa depan. Jadi kita sebentar akan membahas tentang bagaimana cara kita, teman-teman yang ada di sini, di jurusan apa tadi? Busana, tata busana. Nah, setelah keluar dari SMK ini, bagaimana teman-teman semua itu sudah melakukan perencanaan karir, sehingga teman-teman itu setelah keluar dari sini bisa tahu akan kemana. Sini tuh teman-teman sudah ada yang tahu jelas atau sudah merencanakan apa tujuan teman-teman setelah lulus dari sini? Coba kita misalnya setelah dari sini tuh mau jadi apa? Mau kerja kah ataukah mau lanjut ke universitas kah? Oh, begitu. Oh, jadi tujuannya teman-teman semua ini di sini masuk SMK memang mau langsung kerja? Atau ada juga beberapa yang mau lanjut ke universitas? Coba angkat tangan dulu yang mau lanjut ke universitas. Tapi ambil, oh banyak ya? Oh ya, lumayan banyak. Jadi maksudnya masuk ke sini itu karena apa? Apa karena ini teman-teman rumahnya dekatkah dari sini? Atau apa alasannya? Oh ya, apa coba disebutkan? Oke. Oh, begitu dia. Jadi peluang kerjanya besar. Jadi makanya memilih untuk masuk di sekolah ini. Mungkin sudah ada gambarannya, ya, sudah ada gambarannya bagaimana nanti keluar dari sini, apa yang akan dilakukan. Jadi kalau coba siapa lagi yang bisa? Oke, siapa? Perkenalkan dulu namanya. Tadi siapa? Sorry. Tadi siapa namanya? Anissa. Oke. Kalau kita siapa? Anissa juga. Jangan-jangan di sini Anissa semua. Oh ya, 4. Oke, lanjut. Kita siapa? Anissa. Salva. Oh, Salva. Oh, ini Nisa, Salva gitu. Ya, oke. Kita alasannya apa? Apa usahanya Mama Tak? Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ada lagi usaha yang sama dengan usaha mamanya. Oh, yang lain rasa. Oh, jangan sampai rata-rata di sini itu masuk tata busana karena mamanya penjahit. Iya kah? Oh, tidak juga. Oh, luar biasa. Luar biasa kelas di sini ya. Oke, saya lanjut. Jadi kita bisa sama-sama lihat di sini ya tujuan yang diharapkan dari pertemuan kita kali ini ya. Jadi ini kan bukan hanya sekedar bagaimana kita nanti keluar dari sini akan jadi seperti apa, ya. Tapi sebelum mencapai itu, kan tentu kita harus melakukan tahapan-tahapan, harus berpikir dulu, apa sih yang harus saya lakukan nanti setelah keluar dari sini? Harus belajar dengan giat kah? Atau apakah harus menabung dulu kah? Atau sesuatu yang mau kita gapai? Misal kita mau jadi seperti mama tadi katanya mau seperti mamanya. Nah, apa sih yang harus dilakukan selain belajar? Latihan misalnya, ya. Oke, bisa dibaca semuanya. Peserta didik mampu menjelaskan pentingnya merencanakan karir. Jadi saya harap setelah pertemuan kita kali ini, teman-teman itu sudah mampu menjelaskan sendiri kepada dirinya sendiri bagaimana cara merencanakan karir itu, ya. Lalu yang kedua itu peserta didik mampu menghubungkan karir sesuai jurusannya. Jadi saya juga harap bahwa kalian itu sudah mampu menghubungkan apa sih yang bagaimana misal keluar dari sini, oh ternyata apa tadi jurusannya? Sorry, tata busana. Itu tata busana ternyata keluar dari sini tuh, oh ternyata bukan cuma jadi penjahit,
ya, tapi ternyata bisa ada jurusan-jurusan lain yang bisa kalian dapati setelah keluar dari SMK ini. Nah, terus peserta didik mampu membuat perencanaan karir masa depan. Nah, ini yang paling penting. Jadi saya harap kita ini jangan cuma hanya sekolah saja, hanya belajar mengikuti apa yang diberikan oleh sekolah saja, tapi saya berharap teman-teman itu mau belajar. Belajar maksudnya apa sih yang harus saya lakukan dulu? Kan sekarang semuanya pada pegang HP kan? Ya, itu teman-teman bisa carilah di apa namanya? Di Google pasti banyak. Sekarang juga kan ada AI, ya. Terus Chat GPT pasti sudah tahu juga. Jangan sampai nih semuanya kerja tugasnya di Chat GPT, Ji. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Ini coba teman-teman lihat dulu ini. Kira-kira apa sih ini? Oke. Jadi ini bukan sembarang pohon ya, tapi namanya pohon karir kalau di kebekaan. Jadi di kebekaan itu ada guru BK di sini kan? Ya, biasanya guru BK-nya ini kan masuk di kelas-kelas atau jarang? Oh, jarang. Oke, jadi saya jelaskan. Nah, ini apa namanya? Pohon karir ya. Kenapa disebut pohon karir? Karena nanti saya akan membagikan kelompok kepada teman-teman sebanyak 5 kelompok. Jadi nanti random saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti di situ tugasnya kalian ini ya, boleh mencari di internet karena kan semua pegang HP. Nah, setiap kelompok itu mendapatkan 2 daun, nanti saya bagikan 2 daun untuk ditempelkan pada pohon karir. Nah, daun tersebut itu berisi pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kamu. Jadi, kalau kita ini semua di sini kan tata busana. Nah, nanti cari di internet itu apa namanya? Pekerjaan-pekerjaan yang setelah dari jurusan SMK ini, jurusan tata busana ini bisa bekerja apa. Oke, jadi saya berharap teman-teman itu perwakilannya saja maju ke depan untuk menjelaskan apa yang ditulis. Untuk menempel daunnya di depan, lalu dibacakan ke teman-temannya ya. Jadi ini tujuannya biar teman-teman semua itu bisa tahu setelah dari sini itu, oh ternyata ada pekerjaan lain selain menjahit, ya. Setelah ternyata ada pekerjaan lain, saya mau jadi ini deh. Bagaimana sih caranya kita bisa tempuh pekerjaan itu, ya? Oke, kelompok 1, silahkan. Iya, tempel meki dulu, baru dibaca atau baca dulu karena kecil. Ya, baca dulu ke teman-temannya. Coba diperhatikan ya, karena saya berharap walaupun pertemuan kita ini singkat, semoga ada yang bisa kalian bawa pulang, ya. Semoga ada yang melekat di pikiran-pikiran teman-teman di sini bahwa ternyata merencanakan karirnya itu ke depan itu penting, ya. Ya, bukan hanya mengikuti struktur pendidikan, tapi bagaimana caranya kalian bisa mengembangkan dirinya dari apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, untuk mengefisienkan waktu, coba kelompok 1. Diperkenalkan diri dan kelompok berapa, lalu dibacakan. Baik, perkenalkan saya Nurin Sri Dermala dari kelompok 1. Yang pertama itu namanya jurnalis fashion. Tugasnya menuliskan artikel, ulasan, dan berita tentang fashion untuk media cetak. Yang kedua, Pengusaha fashion, tugasnya untuk menjalankan bisnis fashion seperti toko pakaian, butik, atau brand fashion lainnya. Tempatnya di rumah ataupun pengusaha pabrik atau industri tekstil. Dia indoor. di toko. Yang tadi, terus yang ketiga apa? Tekstil. Tekstil itu di mana? Indoor. Oh ya. Ada tidak pekerjaan yang di outdoor tadi? Jurnalis ya, Di? Jurnalis. Ya. Indoor sama outdoor dia bisa. Oh, dia outdoor, outdoor sama indoor bisa. Oh, yang jurnalis. Oke. Media cetak atau penangan. Ya, oke, tempel mungkin di situ. Ada yang sama tidak sama kelompok 1? Ada? Oh, tidak sama. Oh, ada satu sama. Oke. Iya.
Siap-siap kelompok 2 ya. Oke. Oke, silakan perkenalkan nama dan kelompok berapa serta dibacakan. Perkenalkan, saya Andiah Trimahayana dari perwakilan kelompok 2. Pekerjaan yang pertama adalah fotografer fashion bertempat di studio foto, lokasi syuting, acara fashion, perusahaan fashion, dan lain-lain. Ini ada outdoor dan indoornya. Tugasnya mengambil foto pakaian, model, atau video fashion show. Terus yang kedua, konsultan fashion bertempat di sebuah perusahaan atau indoor. Tugasnya memberikan saran dan konsultasi tentang tren fashion, gaya, dan citra diri kepada individu atau perusahaan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Oh, tolong ditempel. Hebat orang tuaku, bisa buat baju yang bagus, yang bisa sesuai mengikuti zaman sekarang. Misal, jadi teman-teman itu sudah bisa mencatat-catat dan latihan-latihan di rumah. Oke, selanjutnya dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi, kalau kita merencanakan kita akan kemana, tentu kita bisa menyesuaikan diri kita dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lalu, yang selanjutnya itu yang terakhir, kalian dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Jadi, kalau kalian itu merencanakan, lalu kan pasti banyak latihan-latihan kan yang dilakukan. Jadi, pasti akan semakin terbiasa. Nah, kalau terbiasa pasti untuk melakukannya itu bisa lebih percaya diri. Ya. Oke, jadi itu tadi yang diharapkan dari teman-teman, bagaimana cara teman-teman itu agar bisa mengembangkan dirinya, membuat perencanaan terlebih dahulu untuk mencapai karir teman-teman. Hebat orang tuaku, bisa buat baju yang bagus, yang bisa sesuai mengikuti zaman sekarang. Misal, jadi teman-teman itu sudah bisa mencatat-catat dan latihan-latihan di rumah. Oke, selanjutnya dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi, kalau kita merencanakan kita akan kemana, tentu kita bisa menyesuaikan diri kita dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lalu, yang selanjutnya itu yang terakhir, kalian dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Jadi kalau kalian itu merencanakan, lalu kan pasti banyak latihan-latihan kan yang dilakukan. Jadi pasti akan semakin terbiasa. Nah, kalau terbiasa pasti untuk melakukannya itu bisa lebih percaya diri. Ya. Oke, jadi itu tadi yang diharapkan dari teman-teman, bagaimana cara teman-teman itu agar bisa mengembangkan dirinya, membuat perencanaan terlebih dahulu untuk mencapai karir teman-teman. Oke, jadi teman-teman, setelah ini akan ada pengisian angket. Jadi saya kirim Google Form ke siapa yang bisa saya kirim Google Form perwakilan 1, terus nanti kan pasti punya grup kelas. Ya, jadi nanti langsung kita kerjakan pengisian anketnya, ya. Jadi di pengisian angket itu maksudnya di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan, dijawab saja sesuai dengan diri tak. Apa yang maksudnya sesuai dengan diri tak, jangan tanya teman tak. Apa ini kita pilih, jangan sesuai kita karena pertanyaannya itu simple Ji. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua partisipasinya, terima kasih banyak. Ya, saya harap di kemudian hari itu teman-teman bisa bekerja sesuai dengan fashion masing-masing. Oke, saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Audio Jungle.